Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fatimah dengan NPM 23144100021, mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Yogyakarta. Video ini saya susun untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Statistika Penelitian Pendidikan. Pada tutorial kali ini, kita akan belajar bersama cara melakukan uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan dua aplikasi statistik yang sering dipakai dalam penelitian, yaitu IMB SPSS dan juga RStudio. Baik, sebelum kita mulai melakukan pengujian, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau keabsahan suatu instrumen penelitian. Sebuah instrumen dapat dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan uji reliabilitas adalah pengujian yang digunakan untuk menguji konsistensi atau keandalan suatu instrumen penelitian. Sebuah kuesioner dikatakan reliable jika jawaban responden terhadap pernyataan yang diberikan bersifat konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Terdapat beberapa syarat pada uji validitas dan reliabilitas. Pada uji validitas, yang pertama, terdapat syarat nilai R hitung harus lebih besar daripada nilai R tabel pada taraf signifikansi 0,5. Yang kedua, nilai signifikansi hasil analisis harus lebih kecil dari 0,05. Sedangkan untuk uji reliabilitas, nilai Cronbach alpha dari hasil analisis harus lebih besar dari 0,6. Baik, sekarang kita mulai dengan pengujian menggunakan IMB SPSS. Setelah kita buka aplikasi IMB SPSS, di sini kita akan melakukan uji validitas terlebih dahulu. Nah, sebelum melakukan analisis, kita memerlukan input data terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan data penelitian dua variabel dengan jumlah 60 responden. Untuk tahap pertama ini, saya hanya akan menggunakan variabel X terlebih dahulu. Di sini kita hanya perlu menyalin bagian skor setiap item beserta skor total tanpa menyalin pada bagian nomor responden dan juga item X1 sampai dengan X10. Kita blok bagian skor sampai dengan total skor sampai responden ke 60, kita tekan Ctrl C. Setelah itu kita kembali ke aplikasi SPSS. Di sini kita klik pada sel pertama, lalu tekan Ctrl V. Nah, setelah data berhasil diinput, nama pada variabel masih tertulis var 0001 dan seterusnya. Nah, untuk mempermudah analisis, kita akan mengubah nama-nama tersebut. Kita pilih pada tampilan variabel view, lalu klik pada judul, kolom nama, lalu tekan Ctrl F. Nah, di sini kita klik pada bagian replace. Pada kolom find, kita ketikkan var 000. Lalu pada bagian replace white, kita ketikkan dengan X. Setelah itu kita klik replace all. Lalu kita close. Di sini akan otomatis terganti. Nah, pada sel X11 itu adalah sel total X. Jadi kita perlu ganti namanya menjadi total underscore X. Karena di sini kita tidak bisa menggunakan spasi.
Selanjutnya kita akan kembali ke tampilan data view. Untuk melanjutkan uji validitas, kita klik menu Analyze, lalu pilih Correlate. Setelah itu, pilih Bivariate. Nah, pada jendela bivariate ini, kita perlu memindahkan semua item yang ada beserta total X ke kolom variabel. Kita tekan Ctrl A agar semuanya bisa terpilih ya. Lalu kita klik pada tanda panah. Kemudian, pastikan pada metode correlation ini yang dipilih adalah percent. Setelah itu, kita bisa klik OK. Maka setelah itu, output hasil analisis akan muncul. Di sini kita dapat melihat nilai percent correlation yang merupakan nilai R hitung, serta nilai sig yang merupakan nilai signifikansi untuk setiap item yang kita miliki. Nah, sebelum kita membandingkan sesuai dengan persyaratan yang sudah dibaca tadi, kita perlu mengetahui nilai R tabel terlebih dahulu. Di sini kita buka tabel R. Di sini sudah tertera rumusnya, df sama dengan n-1, -2, di mana n merupakan jumlah responden. Karena jumlah responden kita 60 orang, jadi df sama dengan 60 - 2, sama dengan 58. Kita lihat pada tabel R dengan df 58 dengan taraf signifikansi 0,5, yaitu 2,542. Ini adalah nilai yang akan kita gunakan untuk membandingkan. Kemudian kita kembali ke hasil analisis kita. Kita bandingkan nilai R hitung setiap item dengan R tabel 0,2542. Yang pertama, untuk item X1, nilai R hitungnya sebesar 0,625. Jadi sudah terbukti, itu lebih besar daripada nilai R tabel 0,2542. Lalu untuk item yang kedua, nilai R hitungnya sebesar 0,593. Ini juga lebih besar daripada 0,254. Kita cek untuk setiap item. Nah, sampai dengan item ke-10 dan total X, kita mendapati R hitung lebih besar daripada R tabel. Maka untuk syarat yang pertama dapat dinyatakan untuk setiap item yang kita miliki itu valid. Lalu untuk syarat yang kedua, kita membandingkan nilai signifikansi dari hasil perhitungan dengan 0,05. Nilai signifikansi harus lebih kecil daripada 0,05. Di sini untuk item pertama, hasilnya itu di 0,000. Begitu juga pada item yang kedua, ketiga, dan pada yang keempat, item keempat itu 0,001, itu juga lebih kecil daripada 0,05. Begitu juga sampai dengan item terakhir. Jadi, jika semua item memenuhi syarat nilai signifikan, setiap item lebih kecil daripada 0,05, maka dapat dinyatakan setiap item yang kita miliki itu valid. Jika semua item memenuhi kedua persyaratan tersebut, maka seluruh item pada variabel X dapat dinyatakan valid. Karena seluruh item sudah dinyatakan valid, maka kita bisa melanjutkan ke uji reliabilitas. Kita kembali ke tampilan data view. Di sini kita pilih menu, klik Analyze, lalu kita pilih Scale, setelah itu Reliability Analyze. Pada kolom ini,
kita perlu memindahkan seluruh item dari X1 sampai dengan X10, namun tidak dengan X total. Kita tekan Ctrl A, lalu kita tahan Ctrl, kita klik pada bagian total X. Nah, agar bagian total X tidak terpilih. Lalu kita pindahkan ke kolom sebelah kanan dengan klik tanda panah. Setelah itu, kita klik pada tombol statistik. Di sini kita pilih Kill if item delete pada descriptive for. Lalu kita klik continue dan OK. Nah, maka di sini akan muncul hasil output dari uji reliability. Sesuai dengan persyaratan reliability, di mana nilai converge alpha harus lebih besar daripada 0,6. Di sini terdapat pada reliability statistik ada convert alpha dan end of item, yaitu jumlah item yang kita miliki. Nah, di sini terdapat nilai convert alpha-nya sebesar 0,787. Karena nilai 0,787 lebih besar dari 0,6, maka variabel X dinyatakan reliable. Maka sudah selesai tutorial untuk uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan aplikasi IMB SPSS. Sekarang kita lanjutkan dengan pengujian menggunakan RStudio. Kita buka terlebih dahulu aplikasi RStudio. Untuk melakukan pengujian, kita perlu terlebih dahulu untuk mengimpor data dari Excel ke dalam RStudio. Dengan cara kita klik Environment, kita klik Database, setelah itu From Excel. Setelah itu kita klik browser, kita cari di mana kita meletakkan data yang ingin kita gunakan. Nah, kita tunggu. Sebelum kita import, pastikan kita copy pada kode preview di sini untuk kita masukkan ke dalam sintak yang kita pakai nantinya. Setelah itu kita import. Setelah data berhasil terimport, kita dapat kembali ke ruang editor. Nah, di sini kita dapat meletakkan salinan dari kode preview tadi yang akan berguna untuk sintak-sintak yang akan digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama itu ada sintak setwd. Nah, ini digunakan untuk mengarahkan RStudio ke folder tempat file Excel data penelitian tersimpan. Lalu ada library read Excel. Ini digunakan untuk mengaktifkan package pembaca file Excel. Sedangkan untuk library LTM itu digunakan untuk mengaktifkan package yang berisi fungsi uji reliabilitas converge alpha. Untuk sintaks yang selanjutnya itu ada uji X read Excel, itu digunakan untuk membaca data item dari X1 sampai dengan X10 dari 60 responden langsung dari file Excel berdasarkan posisi kolom dan baris yang sudah ditentukan pada data yang tersimpan. Begitu juga untuk uji Y, read Excel, digunakan untuk membaca data item Y1 sampai dengan Y10 dari 60 responden dengan cara yang sama seperti pada uji X. Selanjutnya kita akan melakukan uji validitas. Di sini sintaknya adalah untuk total X raw sums itu digunakan untuk menghitung total skor setiap responden pada variabel X. Sedangkan untuk validitas X score, uji X, total X, method kutip person itu digunakan untuk menghitung korelasi person antar setiap item X dengan total score sebagai nilai R hitung. Nah, dan untuk validitas X di sini digunakan untuk menampilkan hasil korelasi variabel X
di kolom konsol. Begitu juga untuk sintaks validitas Y sama dengan sintaks validitas X. Hanya saja diganti pada variabel X menjadi variabel Y. Setelah itu uji reliabilitas X. Nah, di sini menggunakan sintaks cornbatch.alpha uji X. Digunakan untuk menghitung nilai cornbatch alpha variabel X berdasarkan 10 item pernyataan. Kolom total skor tidak diikutsertakan agar hasil perhitungan tidak bias. Begitu juga untuk sintaks reliabilitas variabel Y menggunakan cornbatch alpha uji Y. Nah, dari sintaks-sintaks ini kita bisa langsung uji dengan cara kita klik pada data, setelah itu kita run satu persatu sintaks-sintaks yang kita miliki sampai dengan uji reliabilitas Y. Nah, maka di sini akan muncul hasil dari analisis di kolom konsol. Ini adalah data yang kita miliki. Dari sintaks uji validitas X, kita bisa langsung gunakan syarat pertama, yaitu membandingkan nilai R hitung. Ini adalah hasil dari R hitung dari validitas variabel X dengan R tabel 0,2524. Bisa kita lihat di sini hasil R hitungnya itu lebih besar dari R tabel untuk semua item dari variabel X. Lalu kita cek untuk uji validitas variabel Y. Ini adalah hasil R hitung, juga sama ya, hasilnya lebih besar daripada R tabel 0,2542. Jadi dapat dikatakan untuk uji validitas variabel X dan validitas variabel Y itu dinyatakan valid ya untuk setiap itemnya. Selanjutnya kita bisa lihat pada uji reliabilitas variabel X. Nah, di sini ditemukan untuk nilai cornbatch alpha-nya itu sebesar 0,787. Nah, untuk sesuai syarat yang sudah kita baca tadi, itu nilai cornbatch alpha-nya harus lebih besar dari 0,6 dan sudah terbukti ya, itu lebih besar. Lalu kita lihat untuk uji reliabilitas variabel Y, itu juga sama. Nilai cornbatch alpha-nya itu lebih besar dari 0,6, yaitu sebesar 0,876. Sehingga kedua variabel ini dinyatakan reliable. Nah, teman-teman, itulah cara melakukan uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan IBM SPSS dan juga RStudio. Dari hasil pengujian yang sudah kita lakukan, seluruh item pernyataan pada variabel X, beban kerja, dan juga variabel Y, motivasi kerja, telah dinyatakan valid dan reliable, sehingga data penelitian sudah memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap analisis berikutnya. Semoga tutorial ini bermanfaat dan membantu kalian dalam menyelesaikan penelitian. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.